Hai Ibu Pintar, kembali lagi di channel kesayangan Ibu Pintar. Setiap calon ibu tentu menginginkan persalinan yang berjalan mulus tanpa hambatan. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Ada banyak sekali kasus komplikasi yang mungkin terjadi yang menyebabkan persalinan macet di tengah jalan, sehingga pada akhirnya diharuskan menjalani operasi sesar. Apakah Ibu Pintar pernah mendengar tentang persalinan macet? Persalinan macet merupakan suatu persalinan yang mengalami kemacetan dengan jangka waktu cukup lama atau lebih dari 18 jam pada persalinan anak pertama dan 12 jam pada persalinan berikutnya, sehingga dapat menimbulkan komplikasi baik pada ibu maupun janinnya. Oleh karena itu, persalinan macet perlu penanganan segera. Dan apa sih penyebab persalinan macet? Seperti apa dampaknya? Yuk kita simak video berikutnya sampai selesai, Bu Pintar. Nah, apa sih penyebab faktor utama terjadinya persalinan macet? Ada berbagai hal yang bisa menjadi penyebab persalinan macet di tengah atau yang disebut dengan distosia. Yang pertama itu kondisi atau tenaga ibu maupun jalan lahir maupun bayi di dalam kandungan, keduanya sama-sama dapat memicu terjadinya distosia. Yang kedua, selama fase melahirkan awal atau laten berlangsung, pembukaan leher rahim atau yang disebut dengan serviks yang lambat dan lemahnya kontraksi rahim bisa menjadi penyebabnya. Yang ketiga, saat masuk ke fase melahirkan aktif, ukuran tubuh bayi yang terlalu besar dikombinasikan dengan ukuran panggul ibu yang kecil yang juga bisa menyebabkan terjadinya distosia. Kemudian, kesalahan saat mengejan dan kelelahan selama menerapkan cara mengejan saat melahirkan juga dapat membuat ibu mengalami distosia atau persalinan macet. Selain itu, faktor-faktor lainnya juga dapat meningkatkan risiko persalinan macet atau yang biasa disebut dengan distosia. Yang pertama, postur tubuh ibu yang pendek atau kurang dari 150 cm, usia ibu lebih dari 35 tahun saat hamil dan melahirkan, usia kehamilan lebih dari 41 minggu, kemudian ada kelainan pada jalan lahir, misalnya panggul yang sempit baik pada bagian atas, tengah ataupun bawah, dan terdapat tumor yang mempersempit jalan lahir sehingga bayi susah keluar. Dan yang terakhir, pengaruh dari berbagai faktor psikologis seperti stres, khawatir, kecemasan, ketakutan, dan lainnya. Sementara dari faktor risiko kondisi bayi, persalinan bisa macet di tengah jalan atau distosia karena posisi bayi sungsang atau mengalami kelainan tertentu. Contohnya, posisi bahu bayi yang nyangkut pada dasar panggul ibu dapat membuat partus macet atau persalinan macet. Lalu, dampak apa sajakah yang bisa ditimbulkan dari persalinan macet? Nah, persalinan macet yang terjadi berlarut-larut tanpa penanganan tepat dapat berisiko pada keselamatan ibu dan bayi selama proses melahirkan. Menjalani persalinan macet selama berjam-jam dapat meningkatkan risiko pendarahan, trauma fisik seperti cedera panggul atau robeknya jalan lahir, serta kemungkinan infeksi pada rahim ibu. Kemudian pada bayi, proses kelahiran yang macet dapat menyebabkan risiko meliputi asfiksia, bayi kekurangan oksigen, benjolan berisi darah di dalam kepala, kematian jaringan kulit kepala, detak jantung bayi tidak normal, dan infeksi pada cairan ketuban. Proses persalinan lama juga dapat membuat bayi stres dan mengeluarkan tinja pertamanya atau mekonium selama masih dalam rahim. Mekonium bisa bercampur dengan cairan ketuban dan terhirup oleh bayi sehingga masuk ke paru-parunya. Hal ini bisa membuat bayi mengalami gangguan pernafasan. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi persalinan yang macet? Jika ibu mengalami distosia, dokter dan tim tenaga medis akan memantau kondisi ibu dan bayi, termasuk seberapa sering dan kuatnya kontraksi, serta detak jantung dan gerakan bayi. Cara mengatasi persalinan tidak maju bergantung pada fase saat terjadinya, apakah di fase laten atau di fase aktif.
Jika kendala terjadi pada fase laten, yaitu selama kontraksi awal masih berlangsung, dokter biasanya menyarankan ibu untuk menyimpan tenaga dengan beristirahat terlebih dahulu. Tahapan kontraksi yang panjang dapat membuat ibu stres dan kelelahan sebelum siap melahirkan. Maka itu, upayakan tetap tenang dan rileks ya ibu pintar. Pada fase laten yang panjang biasanya tidak menyebabkan komplikasi serius pada ibu dan bayi. Jika ibu mempercepat kontraksi, ibu bisa berjalan perlahan, berdiri berendam air hangat, atau mengubah posisi tidur. Sementara jika persalinan macet terjadi pada fase persalinan aktif, ibu akan membutuhkan intervensi medis secepatnya. Selama proses persalinan, dokter dapat memberikan infus pitocin sebagai cara menginduksi persalinan. Dokter pun dapat menggunakan forceps untuk membantu menarik bayi yang tersangkut agar keluar dari vagina. Namun jika persalinan masih terhambat, dokter biasanya akan memutuskan untuk menjalani operasi sesar guna melahirkan bayi dengan selamat. Itulah fakta mengenai persalinan macet. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter kandungan sesuai jadwal agar ibu hamil maupun dokter dapat mengantisipasi kesulitan yang mungkin terjadi selama proses persalinan, termasuk persalinan yang berlangsung lebih lama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk ibu pintar semua. Terima kasih.